Halo, berjumpa lagi dengan aku, Sinfa Najia dari Prodi Hubungan Internasional semester 6, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Peradaban Bumiayu. Di video kali ini, aku ingin membahas mengenai isu demokrasi di wilayah Eropa. Studi kasusnya ialah Gerakan Revolusi Prancis. Di video juga udah aku tampilin PPT-nya, jadi kalian bisa lebih paham ya, lebih dapat feel-nya terhadap materi yang aku berikan ini. Terus, aku ingin membagi bahasan kali ini ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada kondisi Prancis pra-revolusi, yang kedua ada masa terjadinya revolusi Prancis, yang ketiga ada dampak revolusi Prancis, dan yang terakhir ada simpulan. Sebelum kita beranjak pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui latar belakangnya terlebih dahulu. Baik, bisa aku bacakan di sini. Kalau suara aku nggak jelas, kalian bisa baca sendiri di situ ya. Prancis adalah negara yang terletak di benua Eropa, tepatnya di Eropa bagian barat. Kemudian Prancis juga merupakan negara bagian Eropa terbesar ketiga setelah Rusia dan Ukraina. Prancis menganut bentuk pemerintahan republik semi presidensial ya, yang kepala negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Kemudian presiden Prancis itu dipilih oleh rakyatnya langsung dengan masa jabatan 5 tahun. Sedangkan Perdana Menteri ditunjuk langsung oleh Presiden. Seperti yang kalian ketahui sendiri, ibu kota Prancis adalah kota Paris ya. Nah, kemudian peristiwa penting dalam sejarah bangsa Eropa tidak akan lepas dari peran Prancis. Salah satu peristiwa penting tersebut adalah Prancis merupakan negara yang turut menjadi sejarah penting lahirnya paham liberalisme di Eropa. Nah, perkembangan liberalisme di Eropa ini dipicu dari adanya gerakan revolusi Prancis. Sebelum pembahasan video ini lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu revolusi sendiri. Menurut Wijoyo Nitisastro, revolusi adalah proses transformasi total dari kehidupan tradisional bersama-sama teknologi yang baik, dalam kurung pramodern ya, dalam arti organisasi sosial untuk pola ekonomi dan politik. Gerakan revolusi Prancis bisa disebut juga sebagai akhir dari era pemerintahan aristokrat ya, di mana sebuah kebijakan mutlak berada di tangan segelintir penguasa saja. Dalam hal ini, raja dan keluarga kerajaan uh, dalam hal gerakan revolusi Prancis bisa disebut juga sebagai akhir dari era pemerintahan aristokrat ya, di mana sebuah kebijakan mutlak berada di tangan segelintir penguasa saja. Dalam hal ini adalah raja dan keluarga kerajaan. Montesquieu dan Rousseau, pemikir utama Prancis kala itu, merupakan pelopor utama gerakan liberalisme. Kata kunci dari liberalisme adalah kebebasan. Maksudnya adalah kebebasan kemerdekaan individu dalam semua bidang, baik itu dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, agama maupun yang lainnya. Dan secara umum, liberalisme mencita-citakan masyarakat yang bebas, gitu. Dicirikan dengan kebebasan berpikir bagi tiap-tiap individu. Nah, kebebasan individu ini dengan demikian menolak peranan raja yang dominan. Dari sinilah kemudian muncul apa yang kita sebut sebagai demokrasi atau kekuasaan rakyat. Pertanyaan-pertanyaan mengenai gerakan revolusi Prancis mulai bermunculan, menimbulkan tanda tanya besar. Seperti ada apa sih di benua Eropa pada saat itu gitu? Atau apakah pada masa itu bangsa-bangsa di Eropa tidak diberikan kebebasannya, dan apa yang memicu gerakan revolusi Prancis tersebut loh. Serta bagaimana dampak bagi negara Eropa yang ditimbulkan dari adanya gerakan revolusi Prancis tersebut. Nah, kemudian kita beralih ke pembahasan yang nomor 1, yaitu kondisi Prancis pra-revolusi. Sebelum Raja Louis XVI naik tahta sebagai pemerintah Prancis, atmosfer masyarakat sosial di Prancis saat itu sudah cukup panas. Kesadaran rakyat terhadap sistem pemerintahan, monarki absolut, krisis keuangan, dan negara yang hampir bangkrut dikarenakan pengeluaran negara lebih besar daripada pendapatan menimbulkan satu persatu pemberontakan. Krisis tersebut utamanya disebabkan oleh terlibatnya Prancis dalam Perang 7 tahun dan Perang Revolusi Amerika. Di masa pemerintahan Raja Louis XVI, Menteri Keuangan Prancis yang kala itu dijabat oleh Turgot,
dipecat pada bulan Mei 1776 karena ia dinilai gagal dalam reformasi keuangan negara guna membebaskan krisis keuangan Prancis kala itu ya. Kemudian setahun setelah pemecatan itu, Jacques Necker ditunjuk sebagai bendahara negara tak resmi ya, karena ia seorang Kristen Protestan yang notabene adalah seorang kebangsaan asing. Kemudian Jacques Necker ini setelah menggantikan Turgot ini, dia menyadari akan ketidakadilan dalam sistem pajak yang cenderung bersifat regresif atau perubahan yang mengarah pada keadaan yang lebih buruk dari sebelumnya. Ia mendapati banyak bukti di lapangan bahwa kaum bangsawan dan pendeta diberikan banyak keringanan dan pengecualian dalam sistem pembayaran pajak. Sementara mereka yang miskin dikenakan pajak yang lebih tinggi. Hal tersebut menyebabkan pertentangan sosial secara internal. Kemudian ketidakmampuan kaum miskin dalam pembayaran pajak yang cukup tinggi membuat pertentangan secara internal. Nah, Jacques Necker ini mengusulkan agar ketidakadilan harus dihilangkan dengan cara mengurangi hak istimewa bagi kaum bangsawan dan pendeta, serta bangsawan dalam hal pajak. Namun, banyak pihak yang menolak usulan Jacques Necker, terutama para pejabat Prancis. Kemudian posisi Jacques Necker semakin melemah dan memaksanya untuk turun, dan Prancis menunjuk bendahara baru yang bernama Charles Alexander de Calonne. Namun, Calonne juga mendapat berbagai pertentangan dari pejabat Prancis. Nah, di tengah tekanan keuangan dan amarah rakyat yang tak terbendung tersebut, Raja Louis XVI memutuskan untuk memanggil Forum Etats Genereux. Forum ini bertujuan untuk mendengar pendapat rakyat dari 3 golongan. 3 golongan tersebut yakni pada golongan 1 dan 2 hidup dengan kemewahan dan dibebaskan dari pajak. Sedangkan golongan 3 itu hidup menderita dan dibebani dengan pajak loh. Pada saat Forum Etats Genereux tersebut, meskipun berjumlah besar ya, pendapat rakyat atau golongan 3 ini sering diabaikan oleh raja dan kedua etats lainnya. Dari 3 golongan rakyat tersebut, kemudian muncul golongan baru yang disebut bourgeois. Golongan inilah yang menjadi pelopor timbulnya revolusi Prancis. Seiring berkembangnya waktu, gerakan ini kemudian berkembang semakin radikal dalam menentang kalangan elit. Kemudian kita beralih ke pembahasan yang selanjutnya atau yang kedua, yaitu masa terjadinya revolusi Prancis. Yang pertama ada masa Dewan Konstituante, yaitu 1789 sampai 1791. Pada masa itu, Majelis Nasional mengeluarkan surat keputusan 17 Juni yang kemudian ditolak oleh raja dan meminta Majelis Nasional bubar. Kemudian dari hal itu, rakyat Paris yang marah dengan sikap raja tersebut kemudian menyerbu penjara Bastille. Nah, penjara ini dianggap sebagai simbol kekuasaan yang absolut. For your information, pada masa itu merupakan kali pertama Prancis mengalami kerusuhan. Kemudian Dewan Konstituan terus berusaha merancang konstitusi sampai akhirnya pada tanggal 27 Agustus 1789. Nah, pada saat itu konstitusi Prancis disahkan oleh Louis XVI dan sejak saat itu juga Prancis menjadi monarki konstitusional. Dalam hal ini, raja kehilangan kekuasaannya dan wajib mendiskusikan kebijakan bersama dengan majelis legislatif yang terpilih. Kita beralih ke masa legislatif, yaitu antara tahun 1791 sampai 1792. Setelah konstitusi Prancis disahkan dan Prancis menjadi kerajaan konstitusional, konstituante ya kembali berfungsi sebagai lembaga legislatif. Namun rakyat belum merasakan adanya perbaikan nasib. Kemudian dari hal itu timbul ketidakpuasan terhadap bentuk yang baru dan menghendaki bentuk negara republik. Hal ini dikarenakan kekuasaan di samping raja dikuasai kalangan bourgeois. Kemudian Louis XVI ini merasa terancam dan kemudian ia berusaha melarikan diri ke Varennes ya. Kembali lagi, rakyat menganggap hal yang dilakukan oleh Louis XVI ini merupakan sebuah pengkhianatan dan kemudian rakyat membawa raja kembali ke Paris.
Situasi ini membawa koalisi Austria-Prusia pada 1792 berperang dengan Prancis. Tujuan serangan ini adalah untuk menghancurkan revolusi Prancis yang dianggap berbahaya bagi negara yang absolut. Namun, serangan ini berhasil dipatahkan Prancis. Kemudian beralih ke pemerintahan baru yang disebut Konvensi Nasional, di mana pimpinan ada di tangan rakyat. Yang ketiga ada masa Konvensi Nasional, yaitu antara tahun 1792 sampai 1795. Pada masa itu, bentuk kerajaan Prancis dihapuskan dan diubah menjadi republik. Nah, kekuasaan legislatif dikuasai oleh konvensi, sementara kekuasaan eksekutif dipegang oleh Komite Keamanan Publik. Ancaman dari Prusia terkait dengan penggulingan monarki dianggap sebagai bentuk persekongkolan antara Louis XVI dengan monarki di Eropa. Kemudian tanggal 21 Januari 1793, Louis XVI dieksekusi mati. Namun situasi Prancis tidak membaik. Masa itu disebut sebagai masa masa pemerintahan teror gitu, di mana puluhan ribu orang dieksekusi dengan tuduhan kontra revolusi tanpa pengadilan yang sesuai. Kemudian tampuk kepemimpinan beralih dengan pelantikan direktori sesuai konstitusi pada Agustus 1795. Kemudian kita beralih ke masa direktori ya, antara tahun 1795 sampai 1799. Pada masa itu, untuk mengatasi keadaan yang semakin memburuk, kaum borjuis membentuk Dewan Pimpinan Pusat Bidang Eksekutif yang terdiri atas 5 orang direktur yang bermaksud memberikan gambaran mengenai pemerintahan yang demokratis. Gunanya apa? Untuk mengatasi keadaan kekuasaan baru. Nah, kekuasaan baru ini berhadapan dengan loyalis dan oposisi dari Jacobin radikal yang tersisa. Kemudian pemberontakan terjadi melawan direktori untuk menegakkan kembali monarki. Rakyat Prancis mengharapkan seseorang pemimpin yang kuat. Nah, Napoleon Bonaparte kemudian mencuat karena keberhasilannya mempertahankan kedamaian di Prancis dalam rangka membangun negara baru yang demokratis. Kemenangan demi kemenangan dapat diraih dalam berbagai ekspedisi militernya di bawah perintah direktori, terutama melawan Austria dan Prusia ya. Napoleon mampu memperpanjang nafas republik baru di tengah kepungan monarki Eropa yang takut akan penyebaran ide kontra monarki yang berhasil di Prancis. Kemudian yang terakhir yaitu masa berakhirnya Revolusi Prancis. Kekuasaan Napoleon berkembang semakin besar. Napoleon kemudian melakukan terobosan baru dengan membentuk pemerintahan konsulat. Ia mengangkat dirinya sebagai konsul tingkat 1 yang merupakan kepala pemerintahan. Nah, peristiwa tersebut dinamakan dengan Revolusi Brumaire yang dilaksanakan pada 9 November 1799. Kemudian Napoleon menegakkan pemerintahan yang lebih otoritarian dan sentralistik, termasuk melancarkan peperangan melawan koalisi monarki Eropa selama bertahun-tahun. Nah, Napoleon Bonaparte ini kemudian mengangkat dirinya menjadi kaisar pada tahun 1804, mengakhiri masa republikan di Prancis. Meski begitu, Napoleon membentuk lembaga-lembaga jangka panjang yang akan dipergunakan oleh Prancis modern setelah kekacauan pasca revolusi berakhir. Kemudian pembahasan yang ketiga atau poin yang ketiga yaitu dampak revolusi Prancis. Pengaruh dalam bidang politik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berkembangnya paham liberalisme atau kebebasan. Nah, liberalisme ini merupakan sebuah kebebasan yang berhasil menghapuskan kekuasaan absolut di daratan Eropa ya. Bidang politik tentunya merupakan bagian terpenting dalam hal dampak revolusi Prancis. Perubahan struktur politik dari monarki absolut menjadi republik merupakan perubahan pertama di Eropa. Menjadi semangat baru bagi ide-ide kesetaraan, terus paham demokrasi, dan adanya lembaga-lembaga yang mampu menunjang kehidupan masyarakat Prancis. Terus dampak pada bidang politik yang kedua yaitu berkembangnya paham berkebangsaan atau nasionalisme ya.
Nasionalisme ini merupakan paham kebangsaan yang berusaha menentang segala bentuk penjajahan untuk mencapai kedaulatan bangsa dan negara. Setelah terjadinya Revolusi Prancis, banyak negara-negara yang melepaskan diri dari penjajahan dan menentukan nasibnya sendiri. Terus dampak ketiga pada bidang politik yaitu berkembangnya perlindungan hukum, the rule of law. Ya. Napoleon Bonaparte sekalipun bertindak diktator, namun telah melaksanakan dasar negara hukum yang melindungi rakyatnya. Sejak saat itu, banyak negara di Eropa yang menerapkan hukum dalam pemerintahannya. Siapa yang bersalah akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan kesalahannya. Terus yang keempat, berkembangnya sistem demokrasi dan bentuk republik ya. Revolusi Prancis ini ditunjukkan untuk menentang kekuasaan mutlak dan menggantikannya dengan sistem demokrasi yang mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya. Nah, Prancis juga merintis bentuk negara republik yang kemudian banyak ditiru oleh negara-negara lain di dunia. Indonesia sendiri menganut sistem pemerintahan demokrasi dalam bentuk negara republik. Karena sistem dan bentuk inilah yang paling sesuai di negara Indonesia dan lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya. Yang kelima adalah berkembangnya paham kesamaan derajat. Revolusi Prancis diarahkan pula pada usaha-usaha menghapuskan diskriminasi dalam kedudukannya, status sosial, agama, dan warna kulit. Rakyat Prancis menuntut adanya pengakuan persamaan derajat, bukan pengkotak-kotakan seperti yang terjadi pada masa lampau ya, pada masa sebelum revolusi. Paham tersebut juga meluas ke seluruh negara di dunia, termasuk ke Indonesia. Dengan adanya revolusi Prancis yang menuntut adanya persamaan derajat, banyak para pemimpin bangsa Indonesia yang memperjuangkan pengakuan adanya persamaan derajat ini. Bahkan sekarang persamaan derajat tidak lagi hanya bagi kaum pria, tetapi kedudukan kaum pria dan kaum wanita adalah sama dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian pengakuan persamaan derajat itu berkembang pada pengakuan hak-hak asasi manusia. Bahkan pengakuan terhadap hak asasi manusia kini telah membudaya secara internasional. Terus dampak yang kedua yaitu pada bidang ekonomi. Nah, dampak dari adanya revolusi Prancis di bidang ekonomi ini seperti penghapusan pemungutan pajak yang dilakukan oleh kaum bangsawan dan pendeta. Terus ada pembayaran pajak hanya diserahkan kepada negara demi kemajuan bangsa. Terus rakyat berhak memiliki lahan dan berkembangnya berbagai industri di Eropa serta kehidupan perdagangan beralih ke pantai pedalaman ya dan menjalankan politik. Terus dampak yang ketiga yaitu dampak pada bidang sosial. Dampak bidang sosial ini ada berbagai poin. Yang pertama yaitu penghapusan feodalisme. Nah, dihapusnya feodalisme ini menyebabkan tidak ada lagi golongan-golongan masyarakat. Golongan-golongan dalam masyarakat sendiri ini sangat merugikan ya, terutama bagi kaum yang rakyat jelata gitu. Sedangkan bagi kaum bangsawan serta kaum agamawan sangat menguntungkan dalam bidang kepemilikan hak istimewanya. Dengan penghapusan feodalisme ini, tidak akan ada perbedaan hak dan kewajiban antara kaum bangsawan dan rakyat jelata. Terus yang kedua ada munculnya susunan masyarakat baru. Berarti ada tambahan yaitu golongan bourgeois yang menggantikan kedudukan kaum bangsawan dan kaum agamawan. Adapun kaum agamawan yang memiliki kedudukan yang sama dengan masyarakat lainnya sehingga tidak ada lagi hak istimewa. Adapun kaum agamawan memiliki kedudukan yang sama dengan masyarakat lainnya sehingga tidak ada lagi yang namanya hak istimewa. Terus dampak pada bidang sosial yang ketiga yaitu adanya peningkatan pendidikan. Nah, pendidikan yang diperluas dengan cara pemerataan terhadap pendidikan dan pengajaran di seluruh lapisan masyarakat ya, sehingga tingkat kecerdasan masyarakatnya semakin meningkat pula. Kemudian dampak yang lainnya yaitu berkembangnya supremasi hukum. Di kerajaan Prancis, undang-undang merupakan kekuasaan tertinggi, sehingga segala hukum didasarkan pada undang-undang. Namun, di masa pemerintahan Raja Louis XVI dan pemerintahan yang sebelum-sebelumnya, hukum yang berlaku di Prancis tidak berlaku sama antara yang satu dengan orang yang lain. Hal ini dikarenakan adanya hak istimewa yang dimiliki oleh kaum bangsawan dan kaum agamawan. Kemudian sejak masa pemerintahan Napoleon, hukum disamaratakan pada setiap rakyat.
sehingga tidak ada hak istimewa dalam penegakan hukum. Untuk itu, Napoleon menyusun undang-undang yang disebut dengan Code Civil atau Code Napoleon. Terus, dampak yang selanjutnya yaitu munculnya pemerintahan republik. Nah, akibat kebijakan yang ada, yakni pemberian hak istimewa terhadap kaum bangsawan dan kaum agamawan ini, membuat rakyat jelata menginginkan pergantian dalam sistem pemerintahan. Yang pada awalnya pemerintahan dilakukan secara turun-temurun dan tidak menjamin kualitas kepala negara. Oleh sebab itulah, dibutuhkan perombakan dalam sistem pemerintahan, yakni dengan perubahan sistem pemerintahan dari bentuk monarki absolut menjadi republik, yang mana kepala negara dipilih langsung oleh rakyat. Dampak selanjutnya yaitu berkembangnya paham demokrasi. Dengan adanya penyusunan Undang-Undang Code Napoleon atau pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga, mengakibatkan munculnya paham demokrasi. Dengan pengakuan terhadap hak asasi manusia inilah, rakyat Prancis menuntut adanya kebebasan dan persamaan hak antar manusia. Yang selanjutnya yaitu luasnya paham nasionalisme. Ada istilah yaitu liberty, egalite, fraternité yang merupakan semboyan dari revolusi Prancis yang artinya kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Semboyan ini menggambarkan semangat nasionalisme rakyat Prancis untuk bersatu dan melakukan perubahan. Semboyan ini menggambarkan semangat nasionalisme rakyat Prancis untuk bersatu dan melakukan perubahan-perubahan di segala aspek kehidupan di Prancis. Terus yang terakhir yaitu ada timbulnya aksi revolusioner. Nah, keberhasilan revolusi Prancis dalam menumbangkan kekuasaan raja yang sewenang-wenang dapat meyakinkan rakyat Prancis apabila terdapat ketidakadilan dari pemerintah. Terus dampak yang terakhir yaitu timbulnya aksi revolusioner. Keberhasilan revolusi Prancis dalam menumbangkan kekuasaan raja yang sewenang-wenang dapat meyakinkan rakyat Prancis apabila terdapat ketidakadilan dari pemerintah. Rakyat bisa saja sewaktu-waktu dapat melakukan gerakan revolusioner. Terus pembahasan yang terakhir yaitu ada simpulan. Di sini aku ingin membacakan simpulan secara singkat saja, yang mana revolusi Prancis merupakan gerakan masyarakat pertama di Eropa yang menentang kedudukan monarki absolut yang sudah berlangsung selama berabad-abad ya. Nah, peristiwa ini setidaknya berlangsung dari tahun 1789 dengan diadakannya Etats Generaux atau sebuah forum yang berisi kalangan aristokrat, gereja, dan masyarakat biasa di bawah pimpinan raja ya. Nah, revolusi kemudian mampu menggulingkan kekuasaan Louis XVI, memenangkan pertempuran di wilayah-wilayah sekitar, dan menegakkan sistem pemerintahan yang baru dan otentik. Nah, revolusi Prancis ini berjalan dengan penuh pengorbanan. Gerakan tersebut merupakan masa terpenting dalam sejarah Prancis, bahkan bagi perubahan sejarah Eropa dan dunia. Ide-ide dan ciptaan selama revolusi Prancis seperti penerapan konsep demokrasi, hak asasi manusia, dan sistem metrik. Sistem metrik itu sistem pengukuran desimal yang disetujui secara internasional ya. Sistem metrik tersebut hingga saat ini masih berpengaruh di seluruh dunia. Sekian pemaparan materi dari aku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.